Taki. Nah, jadi di sore yang spesial ini kita kedatangan tamu, yaitu Kak Zara. Selamat datang Kak Zara. Hai. Nah, pembahasan kita hari ini tuh adalah gimana sih penerapan bahasa Indonesia di era digital di zaman sekarang ini. Nah, mungkin pembahasan pertama kita itu mengapa sih bahasa Indonesia itu penting, terutama di zaman sekarang, di era yang serba digital seperti yang kita tahu sekarang itu. Nah, mengapa penting penggunaan bahasa Indonesia yang benar-benar? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ya. Nah, bahasa itu kan cenderung untuk merepresentasikan diri kita, dari mana kita berasal, dan juga bahasa ini kan tujuan utamanya adalah sebagai alat komunikasi. Nah, kenapa bahasa Indonesia itu penting di zaman digital ini? Yang pertama, kalau misalkan kita buat video di TikTok, di media sosial, dimanapun, kalau misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, otomatis orang langsung tahu, oh berarti dia dari Indonesia ya. Karena kan muka-muka kita asli ini kan sangat-sangat mirip ya dengan negara-negara lain kayak Filipina, Malaysia, Thailand, juga negara-negara Asia lainnya. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, otomatis orang langsung tahu, oh dia dari orang Indonesia nih. Nah, lalu yang kedua, bahasa Indonesia ini sebagai bahasa komunikasi. Nah, kalau misalkan kita menggunakan bahasa yang baik dan juga benar, otomatis hal yang ingin kita sampaikan dari kita membuat video tersebut dapat diterima oleh orang tersebut. Nah, tapi ini juga disesuaikan dengan apa yang kita sampaikan. Jadi tidak hanya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, kita boleh untuk menambahkan bahasa-bahasa gaul, karena kan ini kita menyampaikannya di media digital. Berbeda kalau misalkan kita ngomongnya itu atau berbicaranya itu di media-media formal, otomatis kita harus juga menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Betul. Nah, balik lagi lah ke pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu adalah identitas dari diri kita sendiri gitu. Itu seperti yang Zara bilang, dia merepresentasikan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang sesuai dengan yang seharusnya, maka itu secara tidak langsung menunjukkan kalau karakter kita itu adalah karakter yang tertata, seperti dari penggunaan bahasa Indonesia kita. Nah, tadi juga dikatakan kalau kita tuh menggunakan bahasa itu sesuai dengan tempatnya ya. Kalau menggunakan di acara-acara formal, acara-acara resmi, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia untuk menyamakan persepsi dengan orang lain, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita berbincang-bincang seperti dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, nah itu kita tidak harus menggunakan bahasa yang formal karena itu memberikan kesan kaku nanti. Jadi supaya lebih enjoy, lebih fleksibel, lebih santai, dan kita bisa juga menggunakan bahasa sehari-hari. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, gimana menurut Zara? Gimana sih penerapan dari bahasa Indonesia ini tuh dalam kehidupan sehari-hari? Dalam artian kan kita sering melihat ada fenomena di mana kadang kita berbicara dengan bahasa yang kita anggap sudah baku, sudah benar, tapi ternyata itu bukan bahasa Indonesia yang benar gitu. Ternyata kita sampai salah, atau terkadang kita menganggap bahasa itu merupakan bahasa yang bahasa daerah, bahasa gaul, tapi ternyata dia merupakan bahasa yang sesuai dengan KBBI. Nah, itu gimana menurut Zara? Nah, itu balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi. Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan bahasa, itu kita juga harus tahu di mana lokasi dan kapan, di mana kita kita berbicara. Nah, kalau misalkan kita berbicara di suasana yang formal, otomatis kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik juga benar, bahasanya itu lebih terstruktur dengan rapi. Tapi kalau misalkan kita berbincang atau cuman berbicara dengan teman, dengan keluarga, itu otomatis kita menggunakan bahasa yang sehari-hari. Tidak bisa kita pungkiri juga kadang beberapa bahasa yang kita gunakan itu menurut kita adalah bahasa baku, ternyata itu bahasa tidak baku. Sebaliknya, kalau misalkan kita, oh ini bahasa nggak baku nih, ternyata setelah kita cek di KBBI, ternyata itulah bahasa baku. Nah, ini kenapa? Karena beberapa bahasa daerah itu terkadang kalau misalkan dia itu sudah digunakan secara universal, secara lama, dan menurut orang bahasa itu bisa diserap ke KBBI, otomatis itu bisa diserap ke KBBI. Makanya kadang beberapa kata menurut kita itu tidak baku, ternyata itu ada di KBBI. Jadi untuk penggunaan bahasa itu sendiri itu tergantung dari kapan dan juga di mana kita berbicara. Betul. Mungkin ini juga bisa kita kaitkan ke pentingnya penyelesaian pendidikan tentang bahasa ini di masa kecil gitu. Kalau selesai pelajarannya, pemahamannya, nah itu tuh akan memberikan peningkatan pengetahuan juga bagi kita bahwa ini adalah bahasa baku atau ini merupakan bahasa yang tidak baku gitu. Boleh. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita bisa lihat banyaknya keluarga-keluarga
generasi milenial, Di TikTok nggak sih? Ya, nah di TikTok atau di Instagram, nah banyak keluarga yang mulai menanamkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dalam artian bahasa Indonesia yang telah baku kepada anak-anaknya sejak mereka baru belajar berbicara gitu. Nah, gimana menurut Zara tentang hal tersebut? Apakah itu perlu dilakukan gitu? Karena sebenarnya kan ada juga beberapa orang tua yang justru memperkenalkan bahasa daerah pada anaknya sejak kecil gitu. Nah, tapi ada juga yang menggunakan bahasa baku. Nah, menurut Sarah bagaimana tentang hal tersebut? Nah, kalau misalkan ada orang tua yang mengajarkan kepada anaknya itu bahasa-bahasa baku, otomatis kadang kalau misalkan kita itu berbicara dengan bahasa yang lebih terstruktur, itu berarti tertanam juga dalam diri kita itu adalah orang yang terstruktur. Tapi balik lagi, orang tua itu juga harus menanamkan kepada anak-anaknya kapan kita bisa berbicara secara baku, kapan juga kita bisa berbicara secara non formal. Jadi balik lagi ke konteks yang pertama, kapan dan juga di mana kita menggunakan bahasa tersebut. Nah, kalau misalkan anak-anak tersebut berbicara, mungkin kalau masih kecil itu masih lucu-lucunya ya menggunakan bahasa baku. Jadi kita lihat di TikTok kayak mereka ternyata berantem menggunakan bahasa baku, tapi kita mikirnya itu mereka lucu-lucuan. Nah, tapi kalau misalkan mereka itu udah beranjak dewasa, terkadang menggunakan bahasa baku di lingkungan pertemanan itu cenderung meninggalkan kesan kaku. Jadi, oh dia nggak asik nih orangnya ngomongnya pakai bahasa baku. Harusnya kan, oh sok-sok formal nih. Nah, jadi kita harus tahu kapan dan juga di mana kita harus menggunakan bahasa tersebut. Nah, dan juga untuk bahasa-bahasa daerah itu juga tergantung dari daerah masing-masing. Terkadang ketika anak-anaknya ini sudah berbaur dengan teman-temannya, sudah berbaur ke lingkungannya, itu mereka secara otomatis terserap dengan bahasa-bahasa daerah tersebut. Betul juga. Jadi makanya kayak kalau misalnya saya pribadi mungkin cenderung kita perlu untuk tanamkan dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar, dalam artian bisa kita gunakan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari dulu di masa kecilnya tanpa melepaskan pendidikan dan pembelajaran tentang bahasa daerah juga. Tapi mungkin nanti penerapan ketika dewasa itu dia akan lebih fleksibel dengan kemajuan bahasa di zaman tersebut. Karena entah kenapa anak-anak yang menggunakan bahasa baku itu cenderung lebih sopan di masyarakat dibandingkan dengan anak-anak yang bahasanya itu kurang terstruktur. Mungkin bagus-bagus. Boleh kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, tadi kan kita bahas tentang anak-anak ya. Nah, kita sekarang kan Gen Z. Oh, Gen Alpha. Nah, gitu ada maksudnya. Gen Alpha. Gen Alpha ini kan dia punya kamusnya tersendiri gitu. Nah, dia punya bahasa-bahasa yang hanya mereka mengerti, yang kita tidak mengerti ya. Itu sebenarnya tidak hanya Gen Alpha sih. Kita sebagai Gen Z, terus ada Gen milenial, ada baby boomers, itu mereka juga punya bahasa-bahasa yang emang munculnya di periode-periode tersebut gitu. Nah, munculnya ketika zaman-zaman mereka, sehingga hanya orang-orang pada generasi tersebut yang mengerti. Nah, menurut Zara, apakah penggunaan bahasa-bahasa tersebut di kehidupan sehari-hari itu tuh merupakan sesuatu yang bagus untuk menunjukkan kreativitas dan sebagainya, atau justru cenderung melunturkan budaya Indonesia kita? Nah, ini balik lagi ya, tadi kayak kamu bilang kalau misalkan Gen Alpha ini punya bahasa sendiri, Gen Z ataupun gen-gen kita sebelumnya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ternyata bahasa itu juga sama seperti kita, dia bisa hidup dan juga berkembang. Nah, dan juga untuk bahasa-bahasa sendiri kayak Gen Z punya bahasa sendiri, Gen Alpha itu punya bahasa sendiri. Dan tadi apakah dia bisa melunturkan bahasa Indonesia? Nah, ini balik lagi terkait dengan komunikasi kapan dan juga di mana. Dalam sehari-hari ketika Gen Alpha itu menggunakan bahasa-bahasa yang mereka ciptakan, kita juga kalau bisa itu kita juga tahu terkait dengan apa maknanya, apa sih maksud dari kata yang disampaikan oleh Gen Alpha ini, sehingga nanti saat kita berkomunikasi dengan mereka itu kita bisa nyambung, setidaknya kita tahu dulu apa arti dari kata tersebut, sehingga kita juga bisa membangun bonding dengan mereka. Betul. Nah, mungkin generasi selanjutnya, generasi beta yang masih belum bisa belajar membaca, mereka bisa belajar bicara. berbicara. Nah, mungkin nanti ketika mereka udah bisa bicara, mungkin akan muncul lagi kosakata baru yang perlu kita pelajari lebih lanjut lagi. Oke. Nah, mungkin pembahasan kita hari ini cukup menarik ya, tentang penggunaan bahasa, tentang gimana penerapan bahasa Indonesia di kehidupan masyarakat, terus juga
gimana bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa-bahasa gaul itu tuh bisa mempengaruhi kehidupan terutama untuk anak-anak yang di masa mendatang. Nah gitu. Mungkin boleh ada closing statementnya dari Zara? Nah, terkait dengan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, kan bahasa itu ada dua, sebagai representasi diri kita, lalu juga sebagai alat komunikasi. Nah, jadi kalau misalkan kita itu harus tahu kapan kita menggunakan bahasa yang baik dan juga benar, itu tergantung dari dua hal, yaitu kapan dan juga di mana. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa, kalau misalkan kita berbicara di lingkungan sehari-hari dengan teman, dengan keluarga, kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa daerah, bahasa gaul. Tapi kalau misalkan kita berbicara di lingkungan formal, kita dianjurkan untuk berbicaranya dengan bahasa baik dan juga benar. Jadi tergantung dari kapan dan juga di mana. Betul. Lagian juga seperti yang kita tahu, bahasa adalah cerminan diri kita. Dan kalau kita bisa gunakan bahasa Indonesia dengan semestinya, dengan seharusnya, dengan bijak, itu artinya kita sudah membuktikan bahwa kita itu mencintai bahasa kita, mencintai budaya kita, mencintai bangsa kita. Nah, mungkin cukup sekian bincang-bincang hangat kita sore ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.